Pak Mansir ini, hari ini sebagai jubir jubir atau staf khusus di Ah, Kabupaten Gorontalo? karena saya tidak bisa dengar ada Iya. hajatan-hajatan pilkada itu saya harus Nah, ikut begitu. Karena bagaimana ini ceritanya Pak Mansir ini karena hobi jadi ya. jubir di sini, jadi staf khusus atau jubir ini? Kasih pastikan dulu. Jubir pernah, jubir Ah, pemenangan, jubir kampanye. Waktu itu kan meledak itu saya jubirnya Nelson Hendra kan, iya 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 iya. 2020 ya. 2019 saya emang digadang-gadang Pak Nelson. Ah, Saya bilang saya di perusahaan, Pak, oh iya bantu-bantu saya. Artinya kemudian dia bilang coba kita akan ada pertemuan besar-besaran. Coba idenya apa kira-kira? Saya kasih ide sama Pak Nelson. Bapak ini sering turun lapangan, tapi kalau saya punya ide begini Pak, bisa kita hadirkan kalau bisa 1.000 orang. Caranya, saya bikin ide itu. Dia setuju. Yang bilang 1.000 orang siapa? Saya. Jadi mau hadirkan 1.000 orang dan model yang lain. Bapak sebagai keynote speak di atas panggung. Iya iya iya. Sebenarnya ide saya justru saya bilang rakyat bertanya, bupati menjawab. Artinya saya bukan begitu lagi. Saya bilang saya mau bikin kayak Pak Adhan Ambia dulu. Nelson menggugat Nelson kemarin waktu itu. Iya 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 iya. Tapi saya paham beliau itu seorang profesor. Saya tawari, saya bilang Pak ada ide ya kalau bisa. Coba bisa tidak kita hadirkan tokoh-tokoh kunci di desa. 2.205 desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo. Besar itu. Oh, Pak Nelson sudah jadi bupati atau belum? Bupati Oh, yang sudah mau bupati, maju ya. ke periode kedua kan. Iya iya iya. 2019. Baru. Di akhir-akhir 2019 dia bilang kalau begitu tapi biayanya besar ini semua hadirkan 1.000 orang 1.000 ini. orang ya. Jadi ada di setiap desa itu Pak pasti ada tokoh kunci. Bukan tokoh masyarakat, ada tokoh kunci Betul. yang menentukan. Beda tokoh kunci dengan tokoh Sama masyarakat, sebenarnya, tapi dari sekian tokoh-tokoh masyarakat itu kan banyak. Oh iya. Ada tokoh kunci. Kita cari ada tokoh-tokoh kunci yang mengidentifikasi. Dia tertarik 5 orang satu desa. Identifikasi bisa 1.000 kan? Iya. Kurang lebih. Sekitar 205 desa kalau tidak salah. 205 desa, 205 saya sudah 1.000 lebih. Tetapi saya bilang 1.000. Saya Pak taruh hadir 500 orang. Tapi akhirnya meledak waktu itu 1.000 lebih malah. Iya. Baru setuju. Kita jemput mereka, kita antar mereka dan kita beri akomodasi. Nah ini kan kalau masalah itu urusan. Iya. Saya hanya memberi ide. Dia setuju. Dan Bapak sebagai pembicara kunci di sana. Menjawab semua pertanyaan dari 1.000 tokoh. Ya, keynote speaker istilahnya. Bapak sebagai keynote speaker. Saya ketua panitianya. OPD terkait sebagai wakil ketua panitia. Jadi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat bebas bertanya. Tanya pertanyaan apa saja. Jadi istilah menggugat Nelson itu tapi dengan cara berbeda. Berbeda. Oh iya. Jadi bukan menggugat tapi kan waktu itu persoalan yang sangat viral itu persoalan tidak terisinya wakil bupati. Oh iya betul, lama sekali. Jadi Pak Nelson begini. Jadi dia mereview kembali kurangan kelebihan dia di pada saat itu. Akhirnya momen kita tentukan malam tahun baru biasanya kan digelar setiap tahun. Iya. Waktu itu belum corona, tahun dari 2019 ke 2020. 2020. Iya. 2019 2020 malam tahun barunya kita tidak adakan. Tapi diadakan pada pagi hari itu, siang hari itu menghadiri forum lintas toko itu pada di rumah dinas di indoor itu menghadirkan 1.000 tokoh. Iya. Ada dialog 1.000 tokoh. Jadi di indoor, jadi 1.000-an lebih bahkan kursi yang tersisa itu. Tukang bentor silakan hadir. Itu 1.000 tokoh dulu yang ada dasar, kemudian ya, sisanya ya itu yang lain-lain. Yang penting yang pokok adalah tokoh masyarakatnya. Disiarkan di semua media. Iya. Jadi itu awalnya Pak Mansir sampai masuk ke di jajaran lingkaran juru bicara atau staf khusus ini. Tidak, saya aktif saja di situ. Karena dimintai. Saya itu setiap hari setiap bulan itu 2-3 kali saya audiensi Pak Nelson. Karena saya juga orang HTI, Hutan Tanaman Industri, saya bicara soal progres tanaman industri. Udah investasi kita begini Pak. Tapi setelah itu karena dia pikir saya orang politik, dia banyak berdiskusi. Saya ditawari sebagai itu, jadi saya ketuanya. Artinya sukses acara itu. Dalam perjalanan 2020
Saya digadang-gadang. Tadinya saya harus jadi apa, saya bilang saya tidak ada partai, saya bilang saya tidak ada partai. Dia bilang jadi ketua tim relawan atau apa. Saya bilang saya masih aktif di perusahaan. Saya kan setiap hari. Akhirnya satu saat dia telepon, Mansir ini saya sudah ada SK dan sudah ditandatangani oleh Pak dari pusat DPP Surya. Bapak sebagai jubir kampanye Nelson Hendra. Siap. Saya juru bicara Nelson Hendra. Dan juga apa sebagai ketua divisi kehumasan apa semua di tim relawan. Nah, sampai hari ini Pak Mansir jadi sekarang staf khusus. Ya, sekarang dia sekarang tahun 2000 waktu mereka dilantik. Kira-kira beberapa hari setelah itu ditawari lagi jadi staf khusus. Pak Mansir, saya pernah dengar begini. Lalu setelah pelantikan staf khusus, ada menurut diskusi-diskusi yang saya dengar terlalu banyak staf khusus. Nah, Pak Mansir bagaimana itu? Memang kewenangan banyak atau tidaknya itu kan kewenangannya user selaku bupati ya. Tapi kalau melihat urgensinya memang kita harus bahkan masih kurang. Kalau di Bitung itu kita pernah ada studi banding. Oh, bahkan masih kurang itu Pak Mansir? Di Bitung itu ada 45 staf khusus. Bahkan di Bitung itu mantan-mantan bupati, bahkan di beberapa daerah itu mantan wakil bupati itu bergabung di staf khusus. Makin banyak orang yang bergabung di staf khusus makin bagus. Staf khusus itu kan teman bicaranya bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, kan teman bicara. Iya, ada tugas kekhususan di staf khusus Pak Mansir. Misalnya Pak Mansir khusus apa? Nah, itu yang sangat spesifik memang saya di situ. Memang ada 18 orang itu saya ada sebagai staf khusus bidang pengawasan. Jadi saya lebih banyak. Nah, pengawasan maksudnya pengawasan secara umum kah atau internal pemerintahan? Bupati, wakil bupati. Kita punya atasan langsung bupati, wakil bupati. Tapi jalur administrasinya lewat pemerintahan. Jadi bebas kita. Kita bekerja juga tidak harus berkantor. Iya. Tawari saya di situ, tapi lebih konsentrasi kepada Pak Hendra Hemet sebagai wakil bupati. Beliau baru katanya Pak Bupati coba bantu Pak Hendra itu. Salah satu tugas wakil bupati adalah pengawasan. Iya. Memang bupati wakil bupati itu satu kotak. Yang bisa melahirkan kebijakan tanda tangan sama bupati. Lucu juga bupati yang tanda tangan kebijakannya, yang ngawasi juga bupati kan? Iya betul. Jadi pengawasan itu kan wakil bupati. Jadi mendelegasikan ke staf khusus untuk melaksanakan pengawasan seperti itu Pak Mansir. Saya spesifik ada staf khusus bidang lingkungan, ada staf khusus bidang sosial, ada staf khusus bidang pengawasan saya. Oke. Kontroversi Pak Mansir itu baru-baru ini yang terjadi pada saat mengeluarkan statement tentang jabatan seorang sekda. Dan itu jadi kontroversi Pak Mansir. Sebenarnya apa ya yang sebelum Pak Mansir itu menyampaikan statement itu, apa yang terpikir sebelumnya Pak Mansir? Sehingga kan menurut orang begini, kan Pak Mansir kan di dalam, di lingkungan pemerintahan. Kok mengkritik dari dalam? Itu jadi kontroversi. Memang staf khusus itu juga saya pernah di internal juga. Saya bilang kita ini di antara bumi dan langit kan, staf khusus itu kan. Waktu itu memang saya dikejar wartawan saja. Saya sampaikan, saya bicara sudah mengingatkan. Saya kan sering katakan mengingatkan. Di internal saya sudah pernah ingatkan bahwa begini, kemudian banyak juga aspirasi ASN di dalam bahwa sepertinya dalam pemerintahan itu kalau sudah terlalu lama, itu tidak bagus. Bupati saja diberi waktu paling lama 2 periode ya. Saya melihat sekda sudah 12 tahun. Kemudian saya melihat juga situasi juga di pemerintahan itu bukan tidak sehat tapi kurang sehat. Maksudnya kurang sehat? Artinya namanya ada, kalau sekda itu bukan panglima lagi sebetulnya, bukan. Sekda itu tidak bisa dikatakan dia panglima birokrasi. Sekda itu adalah manajer pemerintahan. Itu yang paling tepat. Dia jangan menjadi panglima. Tapi kan selama ini kan orang selalu di PNS itu bahwa sekda itu adalah panglima pegawai. Regulasinya seperti itu, tapi akhir-akhir ini tidak seperti itu. Ada bupati, wakil bupati.
Yang panglima ASN itu bupati sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, saya melihatnya jalan-jalan Mbak, jalan-jalan. Tapi saya ingin ada percepatan, saya ingin ada perubahan yang besar. Sebelum saya kritik, saya sudah kritik internal. Karena saya orang sudah sempat dikritik saya. Bahkan saya sudah ingatkan ke Pak Bupati. Apa nih? Sampai saya kan teman bicaranya Bupati, Wakil Bupati. Saya sampaikan begitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Masir, Pak? Saya bilang, boleh ganti dulu Pak. Bagaimana Bapak ini, kita bilang, bagaimana birokrasi ini mau sehat? Saya lihat banyak yang pensiun cuma di asisten. Padahal gimana nih, sumber daya bagus. Terakhir pelantikan eselon 2 itu, Pak Bupati ngomong. Di GOR David Tony. Ribuan orang hadir seluruh ASN. Dia lantik. Disampaikan, penataan sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo terbaik di provinsi. Kita punya doktor ASN yang sudah dokter sudah ada 20 orang. Iya. Bahkan ada 10 orang lagi sementara kandidat dokter. Ini menandakan. Termasuk yang sudah sekda sekarang yang dokter kan? Ya itu waktu itu. Ya. Tapi saya berpikir paling mereka ini mandeknya di asisten kepala dinas. Sampai itu saya keluar statement saya waktu itu. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Bupati, Wakil Bupati. Pak Bupati sudah jawab bahwa Ibu Sekda kan sudah mau pensiun 2024. Nah, saya inginkan jangan nanti 2024. Itu salah. Oh iya. Jadi kalau nanti menunggu 2024 menurut Pak Masir salah itu. Memang kinerjanya bagus, tapi kalau menunggu 2024 sementara kita ingin ada percepatan 2 kali tambah baik kan begitu. Tagline-nya begitu 2 kali sementara baik. Jabatan Bupati Wakil Bupati sekarang diskon 1 tahun. Tinggal sampai 4 tahun. Ya. Kita ingin ada percepatan. Memang ada suka dan tidak suka, banyak juga yang marah saya, tapi tidak sedikit juga yang salah dengan pernyataan. Nah, saya pikir itu biasa saja. Tapi Pak Bupati sudah mengklarifikasi tidak, karena statement saya kan tidak seperti itu. Iya. Jadi ini dikaitologi saja, dikait-kaitkan. Gitu. Ya, memang statement Bupati bukan karena statement Pak Mansir, tetapi diskusi di warung kopi di mana saja itu kan ini berawal dari statement Pak Mansir. Memang kritik, saya mengkritik, tetapi ada kalimat kritik dan menggelitik itu beda. Kalau kalimat menggelitik bagaimana? Menggelitik itu kalau kritik ya dari yang begini kita kritik begini. Kalau menggelitik kita putar istilah orang kopi itu. Maksudnya bukan menggelitik itu Pak Masir. Pak Masir itu mengkritik kreatif dalam mengkritik. Spontanitas saja karena saya 1 tahun di sana saya melihat suasana. Bahkan saya bilang seperti birokrasi ini sudah menggurita. Seperti ada gurita dalam birokrasi. Oh Pak Masir melihat itu? Saya bilang bahwa seperti ada tembok besar yang sudah menggurita. Kan kritik. Jadi saya minta jangan nanti tunggu 2024. Saya minta hari ini juga. Jadi maksudnya Pak Masir ini karena sudah sepertinya ada tembok besar menggurita, maka Pak Masir harus merobohkan tembok besar itu. Tapi saya datangi juga sekda yang lama. Saya bilang benar Bu, saya penyampaian saya tidak bawa nama orang lain. Oh jadi klarifikasi langsung. Saya pikir saya dengan Ibu Hadijah tidak ada masalah. Kan? Saya dengan Ibu Hadijah sudah kenal lama, saya juga sangat menghargai. Tetapi yang statement itu statement saya. Ini wartawan dikasih keluarin statement. Nah, akhirnya tidak lama terjadi pergantian sekda waktu itu. Nah, itu kan dikaitkan. Tapi kan tidak lama dari statementnya Pak Masir. 2 minggu atau tidak salah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya dengar sudah ribut lagi nama saya. Iya. Sehingga bergejolak di warung kopi. Pak Bupati sudah ulang-ulang jawab, sudah klarifikasi. Kebetulan begini. Iya. Kali Bu Sekda sudah sampaikan, memang beliau itu mau istirahat. Kurang sehat. Tapi kan publik tidak melihat itu Pak Mansir. Bahwa ini adalah dasar awalnya itu berawal dari statement Pak Mansir, bukan. Ya. Nah, itulah saya bilang tadi ya, tergantung masing-masing menilai itu. Tapi memang sudah ada rencana juga Ibu Hadijah. Cuma momennya mungkin benar juga ketika saya kritik baru dia mundur. Tapi kalau saya tidak kritik mungkin momennya itu memang sudah mau mundur. Tapi nanti mundur 2024. Karena kandidat ASN yang bagus juga ini ada di Kabupaten Gorontalo. Bahkan saya bilang penjaringan sekda waktu itu baru, jangan hanya orang Gorontalo cari kemarin dari luar.
banyak kader-kader terbaik. Iya. Cuma kan yang ada kan orang di Kabupaten Gorontalo semua kan yang jadi kandidatnya. Ya muncul lah Pak Dr. Roni Sampir kan luar biasa. Nah Pak Mansir, nah ketika sekarang sudah berganti sekda, nah, Pak Mansir kan masih di dalam, masih di internal pemerintahan sebagai staf khusus. Awalnya Pak Mansir menyampaikan statement bahwa harus ada tembok besar yang dirobohkan di yang sepertinya, seperti ada tembok besar yang sudah menggurita. Ya. Nah, menurut Pak Mansir, apakah sekarang tembok besar itu yang seperti tembok besar yang menggurita itu sudah tidak ada setelah terjadi penggantian sekda? Saya kira tembok itu tetap ada, cuma tidak serta-merta. Karena orang itu kan dengan kebiasaan. Mungkin ada gerbongnya sekda yang lama masih ada, tapi kan ini bagian daripada sistem yang sudah terbangun selama ini. Nah sekarang itu yang perlu ada. Sebetulnya sudah bagus pemerintahnya, cuma lebih dipercepat. Jadi jangan ada lagi yang harus bisa dikerjakan 1-2 hari itu bisa 1 minggu 2 minggu. Oh ada gitu. Rata-rata birokrasi seperti itu. Abadi gue pancing terus ya. Bukan, ini kan klarifikasi kan. Nah setelah pergantian sekda yang baru ini, Pak Mansir mulai melihat ada percepatan. Saya lihat ada pengurusan. Karena memang regenerasi itu kan saya ingin ada regenerasi. Saya melihat ada dengan Roni Sampir yang baru ini bagus. Dia semangat baru istilahnya. Semangat baru. Dan yang bagus, yang lama juga itu bagus. Kemudian sekarang dia ingin ada percepatan. Sehingga ada beberapa terobosan yang dilakukan. Tapi kita akan lihat lagi. Saya sudah sekali-kali lagi menyampaikan beberapa kali teman-teman ASN terutama bilang kalau Anda marah sama saya silakan, tapi sesungguhnya itu yang saya rasakan saya. Artinya Pak Mansir itu belak-belakan. Nah itulah silakan orang mencari. Tapi kalau bagi saya setelah itu biasa saja, tidak usah. Cuma memang yang tersinggung juga sebetulnya di sini bagian dari kedewasaan. Kalau kita sudah biasa. Jadi begini Abah, saya pernah teringat, mungkin saya pernah cerita. Almarhum Pak Haris Najamun itu pernah bilang sama saya, kita kalau biasa makan cabai rica, biasa cuma di mulut. Coba sekali-sekali tuh rica taruh di telinga. Gosok-gosok rica. Pedis dah. Iya. Taruh di telinga. Mungkin paling lama 1 minggu kita gosok begitu, kita lama-lama kita ingin setiap hari tuh cabai itu harus taruh di telinga. Di telinga. Karena sudah biasa. Berbeda itu sebetulnya harus kita. Karena sejak lahir kita manusia ini memang fitrahnya berbeda. Saya ingat dulu ada, kalau kita mau ingin maju itu jangan takut berbeda. Oh, kalau ingin maju jangan takut berbeda. Kayak berkompetisi, berbeda itu sama dengan orang berkompetisi. Bagaimana mau main bola cuma antara saya dengan si satu tim kan tidak? Iya, harus ada lawan. Lawan itulah. Tapi bukan berarti kalau di pemerintahan Pak Mansir tidak menganggap lawan itu, bukan? Sebetulnya kritikan saja waktu itu. Bukan. Tapi juga sudah agak menggelitik person. Tapi kan Iya. Saya paham di situ, saya paham. Kritikan dan kritikan yang langsung dan mengkritik juga beda ya Pak Mansir. Nah, Pak Mansir sampai hari ini sudah berapa tahun di lingkungan pemerintahan sebagai staf khusus? Baru 1 tahun, jalan 2 tahun. Baru 1 tahun. Februari 2021 ketika dilantik Pak Nelson Hendra Bupati Bupati, kami dibutuhkan. Iya, tapi kan Pak Mansir juga kan tentunya kan orang yang paling dekat dengan Pak Bupati. Nah, mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat dan sebagainya, kan akhir-akhir ini kan banyak yang disorot, termasuk pekerjaan, bahkan yang terakhir Pak Bupati juga pun waktu pelantikan Dewas PDAM menyampaikan ada sekitar 49 miliar yang sudah di penyertaan ke PDAM. Nah, Pak Mansir sebagai staf khusus yang tugasnya mengawasi, melihat seperti ini bagaimana? Ya memang tidak bisa juga ujuk. Ketika ada statement, memang begini kayak PDAM itu salah urus memang saya bilang. PDAM salah urus ini sudah lama. Harus dibenahi betul. Ya membenahinya itu dari sehingga keluarnya statement. Memang saya sudah pernah sampaikan Pak Bupati. Dia bilang insya Allah 2022 ini dia sudah mulai ada PAD. Subsidi yang sudah terlalu besar. Namanya perusahaan daerah. Saya bilang juga harus
diswastakan, di mana ada Perumda kalau tidak salah. Tapi itu bahasa-bahasa yang disampaikan. Publik tahu memang salah urus. PDAM memang salah urus. Nah, sehingga benar-benar ya sudah pelantikan Dewan Pengawas sekarang. Itu bagian dari langkah-langkah. Tapi saya mengkritik itu juga ada data sama mereka begini. Sekarang Pak Bupati juga. Iya. Kalau keterlibatan person-person kira tidak, memang ini sudah kan kita tahu PDAM itu banyak yang sudah dijebloskan ke penjara waktu itu kan beberapa di Rut. Iya. Nah, bergulirnya dari sana. Nah, bagaimana langkah-langkah itu tentu ada langkah-langkah yang sekarang ini ada langkah-langkah. Kalau memang jalan di tempat terus apa boleh buat. Tapi ada solusi mencari bagaimana supaya bisa hidup. Jangan sampai lagi ada bisikan dari Pak Mansir ganti direktur. Bisa saja kalau ada bisikan begitu, tapi datanya. Kalau Pak Nelson itu butuh data yang kalau data juga abal-abal tidak. Iya. Kalau data abal-abal juga. Kan dari cerita dari awal tadi kan Pak Mansir orang dikenal itu belak-belakan. Kalau meskipun di internal, kalau Pak Mansir menurut Pak Mansir tidak bagus ya harus didobrak, diganti. Nah, saya curiga jangan sampai Pak Mansir pun menyampaikan itu. Oh tidak, kalau ini di mana-mana. Bahkan banyak LSM sudah menyatakan, saya bilang saya mau lihat dulu. Kan ada istilah dulu saya pernah pegang teguh sama Pak David. Cek, recheck, cross check, Iya. final check. Kita cek dulu benar tidak, recheck benar, cross check lagi. Saya kalau hal-hal begitu saya lebih hati-hati karena ini menyangkut data. Iya. Cuma secara publik kita sudah lihat bahwa kan setelah terbuka di Dewan, DPR itu ada sering digiring bahwa ini sudah ada dana hibah di sana dikasih berapa miliar, bagaimana peruntukannya. Karena pertanggungjawaban. Nah, memang kalau saya ingin sampaikan memang PDAM itu salah urus. Sehingga sekarang ada langkah-langkah begitu. Nah, gitu. Cuma bagaimana salah urusnya itu kan saya bilang salah urus. Sementara evaluasi, sementara dibenahi. Bahkan saya dengar setelah ada Dewan Pengawas akan ada seleksi dewan apa itu. Harus ada dewan direksi lagi, kemudian direktur. Karena juga karena mekanisme bagian-bagian dari pengawasan internal. Karena terujukan juga ada regulasi yang mengatur. Saya tidak terlalu masuk di sini. Iya. Tapi kan sebagai seorang staf khusus kan pasti yang banyak yang belak-belakan ketika mengkritik ada tidak bagus di dalam kan begitu. Kita ada 18 orang di sana. Ada juru bicara khusus, ada staf khusus, ada staf khusus bidang pendidikan, staf khusus bidang kehutanan, staf khusus bidang lingkungan, ada banyak macam. Bidang sosial. Ya. Nah, Pak Mansir ini kan sudah berakhir khusus pemerintahan di provinsi. Jabatan gubernur ke gubernur. Masuk lagi di 2024 untuk melihat pemimpin baru. Nah, menurut Pak Mansir pemimpin yang seperti apa nanti untuk Provinsi Gorontalo? Yang layak, yang harusnya memimpin Gorontalo ke depan. Gorontalo itu harus dipimpin oleh orang yang berkarakter ke Gorontalo. Jadi kemudian dia pemimpin Gorontalo yang sebenarnya yang dirindukan rakyat Gorontalo itu pemimpin yang betul-betul memang merakyat. Itu bahasa. Tetapi harus cerdas. Merakyat tapi cerdas. Merakyat dan cerdas. Kalau pemimpin itu biasa-biasa saja, ya istilah mengisi saja sama dengan penjabat. Menginginkan ada seorang pemimpin yang mampu melakukan terobosan. Sumber daya alam, sumber daya manusia di Gorontalo ini bagus. Tata kelola mengelolanya ini. Kita butuh pemimpin yang cerdas. Kedua, kita butuh pemimpin yang visioner. Ya memang betul-betul yang roadmap arah pembangunannya harus nyata. Pak Rusli bagus, NKRI dia banyak. Kita menginginkan yang lebih lagi. Apalagi Gorontalo dalam kategori daerah yang juga rada-rada masih 6 terbesar ya. Kita butuh orang yang mampu mengangkat Gorontalo. Saya ingat dulu Pak Fadil Muhammad itu. Fadil Muhammad itu bagus ya. Gorontalo bisa dikenal di dunia bahkan. Istilahnya terobosan ini. Nah, orang seperti itu Pak Fadil, kita inginkan lagi ada. Muncul Pak Rusli ya sama saja. Artinya dia kalau saya melihat Pak Rusli berakhir bagus dalam pemerintahan ini. 10 tahun pemimpin menjadi gubernur itu luar biasa. Tapi saya menginginkan yang lebih bagus lagi.
Harus cerdas. Pemimpin harus cerdas. Merakyat dan cerdas. Merakyat dan cerdas. Dua itu aja. Kalau juga dia pemimpin juga yang sami nawatana itu. Oke. Nah, Pak Mansir berikutnya misalnya setelah berakhir di Kabupaten Gorontalo, Pak Mansir sebagai staf khusus. Nah, kalau diminta lagi untuk berikutnya jadi juru bicara di apa namanya, kandidat bagaimana? Kan Pak Mansir kan lebih suka dengan sebagai juru bicara. Ya kalau ditawarin ya, karena sebetulnya saya ini hobi saja. Oh, hobi. Tidak bisa lihat ada orang main bola di sana. Saya ingin main situ. Daripada cuma nonton, saya suka. Jadi isaat bagi saya politik. Okay. Kita hobi. Sama dengan Pak Dingo punya hobi seperti itu. Oke. Saya ada menarik Pak, waktu dites di KPID. Kemarin saya dites. Ya, pernah masuk di KPID Pak Mansir? Ya, saya hampir lolos ya. Jadi 7 di nyaris. Jadi 7 orang yang diambil, saya dites jadi urutan ke-8. Jadi ada salah satu anggota dewan tanya sama saya, sebetulnya apa Bapak mau di sini? Bapak ini kerja di HTI, gaji besar, staf khusus lagi. KPID itu apa? Kecil dia bilang. Iya. Dana hibahnya cuma 250 juta 1 tahun. Apa suka? Saya bilang saya karena hobi saja, bos. Hobi maksudnya? Saya dengar ada yang begini, saya senang karena saya suka yang begini. Karena hobi. Iya. Nah, saya tanya sama anggota dewan, Bapak hobinya catur toh? Ada anggota dewan itu. Yang Bapak hobi catur. Catur tidak bisa lihat main catur, Bapak. Nah, karena hobi saya datang situ. Apalagi waktu tes. Sudah hobi. Kalau hobi itu biar tidak pakai doi, saya bilang. Itu hobi. Iya. Nah, apalagi masih ada DP doi ini, saya bilang gitu. Tapi nyaris waktu itu Pak Mansir. Nyaris dan juga memang. Tidak lolosnya di mana? Nah, itu kan saya lolos dari administrasi lolos, kemudian fit proper test lewat pansel saya lolos. Tidak lolosnya di dewan karena voting. Oh, iya. Voting 9 anggota dewan. Ya, berdasarkan suara terbanyak. Nah, maksudnya anggota dewan tidak menginginkan nama Mansir Mudeng di situ. Nah, bukan juga, mungkin saya kalah bersaing saja. Oh, ada, iya. Ada yang lebih tepat. Oh. Kan ada yang lebih tepat. Ya, oh iya. Hasil itu harus kita akui bahwa ini masih ada yang lebih. Jadi memang Pak Mansir itu tokoh kontroversi, tapi mengakui ketika ada orang-orang bagus baik, Pak Mansir selalu mengakui itu, mengapresiasi. Dan saya support, Pak Sapri saya support. Mereka kan orang-orang bahkan muda dari saya. Bagus KPID saya lihat perjalanannya sudah. Ya. Nah, Pak Mansir kan sekarang di perusahaan di HTI, kemudian jubir. Nah, lama di partai politik mencalonkan diri dan tidak pernah dapat kursi. Iya kan? Kan Pak Mansir merasakan itu. Nah, sebenarnya apa kendala di situ? Pak Mansir tidak pernah meraih 1 kursi minimal. Berapa kali Pak calon Pak Mansir? Saya kalau mencalonkan anggota dewan itu 4 kali. Nah, tidak ada hasil itu semua. Di PAN itu saya 3 kali, 1 kali di Nasdem. Jadi memang sesungguhnya kita tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau ikhtiar itu sudah cukup. Sehingga kalau dunia politik itu, sejak awal saya sudah katakan, dunia politik itu hanya ada 2 garis. Menurut saya, orang setuju. Garis apa itu Pak? Garis Tuhan atau Tuhan garis? Kan saya bilang begitu. Iya. Ada istilah saya juga, namanya dunia politik itu cuma 2. Dia bukan dunia birokrasi yang naik anak tangga. Politik cuma 2. Apa itu? Bintang atau banting. Kan begitu. Iya. Jadi ketika kita jadi bintang, tapi kita sudah berupaya maksimal menyalurkan hobi itu. Dan ketika tidak ada berarti itu sudah takdir. Iya. Setelah itu kita harus barangkali ada hikmahnya, ada jangan ke situ mungkin ke sini. Pak Mansir lebih suka dengan julukan kontroversi atau? Saya tidak suka kalimat kontroversi, cuma memang karena saya sudah seperti itu silakan saja. Saya sebetulnya kalau dibilang politisi bijak juga tidak cocok. Saya sebetulnya biasa-biasa aja orang melihat itu. Tapi karena formnya katanya saya kontroversi, silakan. Tapi saya harus jelaskan saja. Apa adanya saya jelaskan. Cuma memang juga kadang ada istilah Anda ini bulldozer apa silakan. Oke Pak Mansir, apa tujuan hidup Pak Mansir?
Apa yang apa yang Pak Mansir inginkan, cita-citakan dan hari ini belum selesai, belum tercapai, sebenarnya apa? Sebetulnya Dari perusahaan HTI, jubir, staf khusus, kemudian juga partai politik, sebenarnya apa yang Pak Mansir tujuan hidup ini? ya semua manusia kan apalagi punya visi ya. Kita ingin hidup ini ingin berbuat. Ada satu kalimat dulu ada di Partai Amanat Nasional itu ada ketua umum saya itu di mana-mana ada balihonya. Hidup adalah perbuatan. Saya terinspirasi situ. Bahkan saya ingin mengabdikan yang saya tahu. Saya ini jadi gado-gado aja Pak. Bulan puasa kemarin saya diundang ceramah-ceramah terus. Padahal saya bukan penceramah. Jadi kadang di ceramah itu saya tiba-tiba misalnya ngisi. Ya, Pak Mas ini berceramah. Saya buka YouTube dulu. Apa DP? Saya ambil poinnya, kemudian itu saya cerita di ceramah. Saya dengar tadi ceramah. Jadi tujuan saya memang saya tidak muluk-muluk, saya ingin berbuat lebih lagi untuk masyarakat. Karena saya paling banyak itu berhadapan dengan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas di bawah. Dan mereka cerita lepas, jadi saya bisa. Kalau memperjuangkan itu kan harus lewat lembaga yang konstitusional. Saya menginginkan lagi itu. Insya Allah 2024 kalau ada peluang saya maju lagi. Saya akan coba maju lagi gitu. Di partai mana? Saya memang sudah independen, tapi bulan Maret kemarin saya sudah menyatakan bergabung kembali ke partai saya yang lama. PAN. Jadi saya masuk ke PAN itu bukan karena begini, dalam hidup ini kita harus kalau dalam bulan Ramadan sering bermuhasabah, kita berintrospeksi, kita mereview perjalanan hidup. Saya sudah bilang, ternyata di salah satu partai, saya ini memang tetap di politik, saya suka ada partai mana saja cukup berkesan bagi saya. Maka saya kembali ke situ saja. Sebagai kader biasa, saya mendaftar sebagai kader biasa dan tidak menawarkan sebagai pengurus. Mau jadi apa saya sudah. Kalau dia ada aspirasi saya mau maju. Saya tidak pernah mundur di politik. Ada bilang mau wakil bupati maju. Iya. Mau jadi bupati kan semua punya hak. Artinya begini, Pak Mansir lebih asik dengan politik dibandingkan dengan itulah saya bilang politik is art. Seorang hobi menyanyi, dia kalau tidak bisa dengar lagu, saya hobi politik, hobi saya, bagian saya. Karena saya memang juga belajar di situ. Iya. Saya belajar di politik. Sehingga ada hal-hal yang tidak, saya harus lewat jalur politiknya. Ya, karena mungkin bahwa politik itu bisa mempengaruhi apapun. Ya, ilmu politik itu saya ingat ilmu tentang permainan kekuatan untuk mempengaruhi jalannya. Jadi kan berbuat itu lewat jalur apa saja sebetulnya. Tapi saya lebih cocoknya ke situ. Di politik. Ya. Kadang saya sudah 8 tahun di perusahaan, orang bilang, ini politisi. Julukan politisi terus saya. Padahal sudah 8 tahun di perusahaan. Ini politisi dia. Ketemu, ini politisi. Kadang di hajatan. Sebetulnya hari ini saya mau ikut ada hajatan salah teman, tapi karena sudah diundang. Karena saya hobi yang begini kan. Ketika diperhadapkan mau pergi pesta atau mau dialog politik atau apa, saya senang. Tapi masih boleh mau ke pesta baru jam berapa itu Pak Mas? Sudah WA. Iya. Mohon maaf saya ada. Kan harus ada 2 pilihan, mau ke pesta atau ke sini. Saya lebih suka di sini. Sama dengan tadi harus kembali ke yang lama. Itu, kembali ke laptop. Kita itu kembali ke. Terima kasih Pak Mansir sudah hadir di podcast Li Abah Dinggo. Saya sangat bangga dengan Abah. Kita dialog ini santai saja dan saya harap seperti ini. Ada dunia-dunia kreasi seperti ini Abah Dinggo dan tokoh-tokoh itu dihadirkan di sini bicara lepas. Ini Abah tawarkan juga mau makan. Ya, ada cucur, ada. Cucur. Saya kira itu Abah dan insya Allah ini juga kalau yang baik silakan ambil, tapi yang tidak baik juga. Karena sesungguhnya kita ini juga manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Tapi jika ada yang baik bagi saya silakan ambil itu. Tapi kalau tidak ada juga, tidak masalah. Ambil yang baik-baik saja. Tapi berpikir positif. Bagi saya hidup itu melangkah ke depan, bukan mundur. Tapi kadang-kadang ada mundur 1 langkah ke belakang, tapi untuk maju ke depan. Itu bisa. Ambil ancak-ancak. Iya. Tapi jangan kita terbawa oleh. Tapi yang pasti Pak Mansir tidak akan pernah berhenti untuk mengkritik. Tidak akan pernah berhenti. Kalau itu memang harus dikritik. Dan sekalipun itu
berefek terhadap jabatan. Bukan tidak takut, saya tidak pernah akan berhenti. Tidak akan pernah gentar. Ya, tidak akan gentar karena memang, tapi juga harus punya data yang real. Iya, kalau memang dengan mengkritik itu memperbaiki kehidupan rakyat, ya kenapa tidak? Ya, ada istilah, kalau itu harus ribut dan itu menguntungkan, kenapa diam? Kan begitu. Oh iya. Itu politik juga. Pak Mansir, tidak bisa sana bikin ribut, kacau. Ya kalau juga menguntungkan, kacauan bisa menguntungkan. Kenapa orang mau diam begitu? Nah, gitu juga kalau misalnya di sana harus diam, kenapa kita mau bikin ribut? Begitu saja. Sederhana kan? Gitu. Iya. Kalau harus dengan ribut, kenapa diam? Jika ribut menguntungkan, kenapa diam? Kenapa diam? Tapi kalau misalnya diam menguntungkan, kenapa ribut? Iya. Kan begitu. Oke, terima kasih Pak Mansir. Terima kasih ya Pak Dinggo. Oke, sudah hadir di podcast Abah.